Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada hari ini, alhamdulillah kita mau melaksanakan pesantren kilat ini semua atas izin Allah. Kegiatan ini sangat mulia. Kita di dalam keadaan berpuasa menuntut ilmu untuk bekal yang nanti ini dengan pesantren. Walaupun kalian sudah hafal bacaan sholat, membaca Quran ataupun yang belum, ini bisa diperbaiki di sini. Oleh karena itu, Ibu sangat mengharapkan kalian harus sungguh-sungguh mengikuti. Hanya dua yang dapat mendapatkan kamu nanti di dalam pesantren kilat ilmu yang bermanfaat. Satu, kalian punya semangat. Kedua, ceria. Semangat cukup mengikuti kegiatan ini dengan semangat. Kalau semangat itu pasti kalian mau selalu ikut mengikuti. Kalau tidak mengikuti rasanya rugi, Karena di situ kalian semangat. Semangatnya apa? Ada tujuan bahwa kita akan memperbaiki ibadah kita. Yang kedua, ceria. Jangan merasa terpaksa. Kalau ceria, apapun akan menjadi ringan dan mudah. Bahagia melakukannya, tidak terpaksa. Beda dengan orang yang terpaksa, akan merasa apa? Bosan. Terus apa lagi? Lelah, lama. Terus apa lagi? Pusing, Tapi kalau dia juga merasakan semangat, Terus apa lagi? Bahagia, senang, ada paksaan dari guru ataupun pengajar. Untuk melakukan dua hal, apa itu? Apa semangat dan ceria. Cuma dua, semangat dan ceria. Yuk kita nanti ke depan, dari sekarang sudah melakukan puasa berapa hari? 18 hari atau 18 hari. Sebentar lagi kita sudah pertengahan lewat. Mudah-mudahan dengan diisi dengan pesantren kilat ini kalian bertambah ilmunya, ibadahnya juga bertambah baik. Dengan harapan Ibu ini anak-anak akan mengikuti dengan baik. Kita bantu sedikit Bilang cakep. Sebelum beli ketoprak pakai beli ketoprak pakai ketupat. Ketupat ditaruh di atas sampah. Anak-anak semoga semangat ikut pesantren kilat. Harapan Ibu anak-anak menjadi anak soleh dan solehah. Ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tuti atas sambutannya. Kita harus jadi apa? Anak yang soleh dan soleha. Aku anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Sekali lagi. Yes. Lagi. Oke, untuk selanjutnya. Siapa yang mau puasa? Puasa apa nih?
Kelas 3, kelas 1. Sampai ke Nanti lagi sampai maghrib ya, oke? bersambung. Iya, puasa sambung. Oke, untuk selanjutnya kita dengarkan materi tentang puasa oleh harusnya Pak Asif, tapi kayaknya lagi ada keperluan. Jadi kita panggil Bapak Ustadz Juli. Oke, silakan Bapak. Oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pengamban 2 dan yang menghormati Bapak dan Ibu Guru SDN Pengamban 2 serta yang Bapak cintai dan Bapak banggakan anak-anak hebat, anak-anak SDN Pengamban 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu salah satunya nikmat sehat yang kita rasakan pada pagi hari ini, sehingga kita bisa hadir menuntut ilmu dalam rangka pesantren Ramadan atau pesantren kilat. Ya, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal. Pengen diakui sebagai umatnya? Pengen dong. Pengen nggak? Pengen. Mau tidak? Mau. Ya, kata Nabi, barang siapa yang mau ikut bersama Nabi, maka harus ikuti Nabi, ikuti tingkah laku Nabi. Itu. Jadi, kullu muslimin dakhala jannah. Semua orang Islam itu masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Tuh, siapa yang nggak mau masuk surga? Ada nggak di sini? Yang saya nggak mau masuk surga, maunya neraka, ada nggak? Nah, ya, kata Nabi itu, semua orang Islam akan masuk surga, kecuali yang nggak mau. Ada orang yang nggak mau masuk surga, ada. Salah satu aja, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Tuh, banyak orang Islam, tapi masih ada juga yang tidak puasa. Lihat di jalan-jalan, tukang beca, contoh tukang beca. Tukang beca tuh tanya, Mang, Islam dulu Mang, agamanya apa Mang? Takoni, ya. Kebanyakan mereka itu agama Islam, tapi kok nggak puasa ya? Nah, kenapa tuh? Nah, pasti ada alasannya. Maka dari itu, kewajiban puasa itu dikhususkan untuk orang yang beriman. Ada yang bisa? Siapa yang bisa jawab ataupun bacakan surat tentang puasa? Yuk, kasih hadiah yang dicatat oleh Bu Tiara. Nanti kasih hadiah beneran dong? Iya, Dari panutin pribadi. Ayo. Siapa yang bisa membacakan surat tentang puasa? Suratnya surat apa coba? Surat apa? Ayat berapa? Ayo, terus bacakan di sini. Ayo, hadiah menanti. Ayo, semangat dong. Masa bertahun-tahun kamu di sini nggak bisa satu ayat saja? Yo, Jom. Nanti walaupun belum lancar, nanti dibantu, dituntun. Surat yang berkaitan tentang puasa. Nyerah. Benar. Ya udah nanti diapali ya. Nih, Bapak kasih depannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus? Bukan. Itu Bang, itu asli nanti kan.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada lagi sob. Coba terima. Bisa? Coba contohnya enggak apa-apa. Ayo. Nih, kasihkan sana. Kiriman. Oper. Yo. Tak. Terus ya ayyuhalladzina minkum la'al sadaqallah. Tepuk tangan dong. Ya nanti dapat ya. Alhamdulillah. Ada laki-lakinya, sob. Yang sudah Al-Quran ada nggak? Siapa? Fatih. Ya, cowoknya nggak ada. Ya, jadi buat PR ya, satu ayat PR, bisa kan? Ya PR. Ya, itu adalah surat yang Allah perintahkan yang berkaitan tentang kewajiban puasa. Ada yang tahu artinya? Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu tuh kalau ini kan berarti surat ini, ayat ini diturunkannya itu di kota Madinah. Karena apa? Cirinya kalau surat yang diturunkan di kota Madinah itu ya ayyuhalladzina amanu. Ada kata-kata amanu. Kenapa? Karena penduduk Madinah itu adalah penduduk yang ramah terhadap hijrahnya Nabi. Jadi kaum yang menyambut Nabi hijrah itu orang Madinah, orang yang bersahabat dan terus sudah banyak yang beriman. Akhirnya ayat ini diturunkannya di kota Madinah. Ya, cirinya yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sebaliknya ada ayat yang diturunkannya di Mekah. Nah, awalannya biasanya ya ayyuhan nasu. Manusia. Karena di Mekah itu orang-orangnya masih banyak yang belum beriman. Itu dari segi ayat yang diturunkan. Nah, oke. Jadi kewajiban puasa itu dikhususkan untuk orang yang beriman. Ya, banyak orang Islam ya kita lihat sehari-hari kita di sini dari awal lihat, lihat bapakmu, tanyakan ibumu yang bapaknya nggak puasa, ayo. Nah, kenapa? Ya, jadi kewajiban puasa itu untuk orang yang beriman. Banyak yang muslim tapi nggak puasa. Ya, boleh tidak puasa, boleh. Tapi dikhususkan orang-orang tertentu yang boleh tidak puasa. Sakit misalkan. Orang sakit diperbolehkan untuk tidak puasa, boleh. Nanti kalau yang masih bisa untuk menggantikannya ada sebabnya. Satria Madangkara ngobrol baik. Nah, jadi kewajiban puasa itu tercantum dalam surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 183. Ingat tuh, nanti akhirannya tuh ada ujian tes. Nah, iya catat harusnya. Ya, atau diingat-ingat. Berarti Al-Baqarah 1883. Nanti ya, tuh. Terus Mas Fahri, surat apa aja Mas Fahri? Kewajiban puasa tuh. Surat apa? Ya? Kan 80. 81. Yo, baru 1 menit lewat udah lupa. Ayo. Makanya konsentrasi, fokus.
Kalian tuh anak-anak cerdas semuanya. Ya, anak-anak cerdas. Makanya disiapkan ketika duduk di sini, siapkan pikiran dan konsentrasi untuk bisa mendapatkan ilmu. Ya. Terus nih, laki-laki yang rambutnya tuh pakai peci. Ya. Kita judulnya itu pesantren kilat, pesantren sebentar. Namanya juga kilat. Kalau kilat tuh kotak. Ya. Delat sebentar. Jadi manfaatkan waktu kesempatan yang sebentar ini untuk memperdalam ilmu agama. Nah, khususnya hari ini dan nanti selama 1 minggu itu kita memanfaatkan waktu dengan baik, maksimalkan. Halo. Nah, kita puasa sudah masuk hari keberapa? 18 ya. 18. Oke. Berarti kita itu Fatih. Sudahkah ada yang bocor, bolong, batal? Ada nggak? Ah, bagus. Yang sudah ada kebocoran bagi perempuan, jangan lupa nanti itu harus dibayar, diganti. Ya. Kenapa? Kalau kita punya hutang, otomatis harus dibayar. Kalau laki-laki mokel, awas. Laki-laki yang mokel hukumannya berat, neraka. Bukan? Tuh. Sudah banyak contoh-contoh di media sosial itu kan. Bahasanya bahasa mokel segala macam. Itu tuh jangan jadi salah dan jangan ikut-ikutan. Kalau tanpa uzur sesuatu ya, nggak boleh. Oke, lanjut. Jadi puasa itu tujuannya apa coba? Kita puasa tujuannya apa sih? Ayo. Kita puasa sesuai dengan ayat yang tadi agar kalian tuh tujuannya apa? Puasa tujuan apa? Di ayat yang terakhir tuh. Tatakun. Kalimatnya tatakun, menjadi manusia yang bertakwa. Apa sih takwa itu? Harapannya, orang yang bertakwa itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Kenapa? Allah sendiri nanti yang akan memberikan pahala nanti, kata Allah. Kenapa? Ada perlakuan bagi mereka yang puasa. Syaitan adalah pintu. Ada satu pintu yang namanya itu Baburoyan. Pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Tuh, orang yang berpuasa nih masuknya dari pintu sini. Pintu Baburoyan. Itu orang berpuasa. Allah sendiri yang menjaminnya. Tapi itu juga bagi yang berpuasanya benar-benar berpuasa, bukan pura-pura puasa. Halo. Ibadah nih, ibadah yang bisa dikelabui itu puasa. Ya, nggak kelihatan, tidak terlihat. Sholat kelihatan ada gerakannya, zakat ada gerakannya, bentuknya ada. Tapi ibadah puasa nggak kelihatan. Di depan umum sih, ya puasa hidup baik, cerot. Wah puasa. Di rumahnya mokel. Nah, jadi ibadah puasa itu ibadah yang tersembunyi, hanya Allah yang tahu dan dirinya. Ya, kamu umpetan aja, ibumu nggak tahu. Padahal kamu nggak puasa, tapi di depan orang tuamu ngomongnya puasa, ikut buka bareng, padahal di sekolahnya jajan. Nah, itu jangan. Kamu sudah membohongi dirimu dan orang tua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ibadah puasa itu ibadah yang sir, nggak terlihat. Makanya saking istimewanya puasa, Fatih. Nah, ibadah puasa itu ibadah istimewa, ya. Jadi jangan sekali-kali membohongi dirimu sendiri. Kasihan, badanmu itu perlu adanya istirahat. Anggota tubuh, organ tubuh itu
perlu istirahat. Yang selama 11 bulan diolah, digolang, kayak mesin. Tahu mesin? Mobil kalau dijalankan terus, nggak pernah berhenti. Rusak nggak? Rusak. Badanmu kalau makan, nggak berhenti. Nah, jajan, pol. Nah, akhirnya apa? Usus buntu lah, mencret lah, segala macam. Itu akibat makanan kamu asup, yang kamu makan tuh nggak terbatas apa bermanjing. Ya. Jadi dengan puasa organ-organ tubuh itu menjadi istirahat. Ada istirahat. Kata Nabi gini, sumu kasihu. Puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Kayak dene orang yang mau operasi tuh, suruh puasa dulu. Nah, yang pernah operasi, usus buntu misalkan, tanyakan orang-orang yang pernah merasakan operasi disuruh puasa. Bayangkan, mau melahirkan sesar juga suruh puasa. Kenapa? Karena puasa itu menjadi sehat. Ya, jangan takut. Ada nggak kejadian orang yang puasa jadi mati, meninggal dunia? Ada. Ya, jadi itulah kenapa Nabi sangat menganjurkan untuk berpuasa, sehingga orang yang berpuasa itu menjadi sehat. Ya, harapannya kita juga sama, menjadi sehat. Untuk beribadah itu enak. Ketika sehat tuh tidak ada duanya. Hello. Jadi nikmat sehat itu tidak ada duanya, mahal. Ya, sehat itu mahal. Ya, jadi berpuasalah mumpung kita diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hello. Siap puasa sampai full 1 bulan penuh. Dan nanti juga orang yang berpuasa nih ada istimewa juga ketika selesai masa ujian. Ya, ujiannya selama 1 bulan full, kamu dididik, dilatih. Nanti saatnya kamu akan mendapatkan kemenangan. Itu bagi orang puasa di hari terakhir, yaitu Idul Fitri, karena hari kemenangan bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Kapan? Haikal, Aliandro, nah, jangan ngobrol sendiri. Ya itu ya. Jadi ibadah puasa itu sangat istimewa. Ya, Bismillah, kita niatkan puasa sebulan penuh. Syukur-syukur yang mampu melaksanakan lanjutkan. Ada puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Itu puasa sunnah. Nah, hebat. Barangkali ada yang terbiasa dengan ibadah puasa sunnah, itu salah satu mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bisa dipahami? Bisa dilaksanakan? Ya, puasa harus puasa, jangan sampai batal. Jangan mudah tergoda. Halo, jangan mudah tergoda dengan bujuk rayuan setan. Iya, katanya bulan puasa setan itu diikat, dibelenggu, dirantai. Tapi kok ada orang yang nggak puasa ya? Nah, jadi setannya yang mana ya? Ada kejadian lucu. Ya, di bulan Ramadan setan itu kan dirantai, dibelenggu, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu langit dibuka, doanya diijabah, pintu neraka ditutup. Tapi banyak kejadian orang yang melanggar syariat, tidak puasa, tidak sholat. Nah, itu sangat berat hukumannya. Jangan sampai kita terjerumus yang seperti itu. Ya, manfaatkan, makanya kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah tuh dari godaan setan yang tertutup. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita kembalikan ke MC kondang kita, Ustazah Tiara.
Jazakallah. Walaupun minkum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Jam 10.